Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Prajening Tias dengan nomor pokok mahasiswa 20064783991 dari program studi fisioterapi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa biomekanik dan kinesiologi pada aktivitas renang gaya bebas untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada renang, medium yang dilaluinya adalah cairan. Medium cairan ini lebih pekat dibandingkan dengan medium udara, misalnya pada lari, dan kepekatan tersebut memberikan tahanan atau resistensi yang lebih besar pada setiap benda yang bergerak di dalamnya. Agar perenang dapat mendapatkan resistensi air yang kecil, maka perlu diusahakan posisi badan yang sejajar dengan permukaan air. Posisi badan yang sejajar dengan permukaan air ini mendapat resistensi kecil karena penampang yang kena tahanan terkecil dibandingkan posisi-posisi badan yang lain. Bentuk posisi badan yang sejajar dengan permukaan air yang resistensinya kecil dalam renang ini disebut streamline. Di samping cairan tersebut memberikan resistensi terhadap renang, juga memberikan kekuatan ke atas vertikal atau disebut kekuatan mengapung untuk menahan perenang. Kekuatan apung selama ini sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan pada saat mengapung. Secara matematis, badan akan mengapung apabila berat badan dan kekuatan mengapung maksimal. Apabila berat badan lebih besar daripada kekuatan mengapung maksimal, maka berat badan akan tenggelam. Berikut merupakan gambar kekuatan mengapung dan berat badan. Selanjutnya ada sekuens saat lengan memasuki air akan diikuti dengan posisi ekstensi ke depan bahu. Daya tarik bawah air dimulai dengan fase early pull through yang mana ditandai dengan adanya awalan gerakan lengan ke belakang. Telapak tangan dan lengan bawah harus menghadap ke arah belakang dengan ujung jari mengarah ke bawah selama mungkin. Titik di mana humerus tegak lurus terhadap sumbu tubuh disebut mid pull through. Kemudian setelah lengan keluar dari air, maka fase recovery dimulai, yaitu fase di mana saat lengan diayunkan di atas air untuk membawa lengan pada posisi untuk menarik tubuh sekali lagi. Setelah mid pull through, fase selanjutnya adalah pull through. Fase ini yaitu fase di mana tangan gerakan tangan ke belakang hingga melewati panggul sampai tangan keluar dari air yang diikuti dengan gerakan pada siku. Selanjutnya ada joint motion dan muscle activity. Posisi badan tengkurap ke dalam air dengan posisi mengapung dan badan sejajar dengan permukaan air. Untuk yang pada bagian tungkai bawah atau lower extremity, yang pertama sendinya yaitu pergelangan kaki atau articulatio talothralis, yang kedua otot M. triceps rae, yang ketiga ada origo, femoris, dan tibia, dan yang keempat ada insersio yaitu os calcaneus. Kemudian yang keempat ada bidang yaitu frontal dan sumbu yaitu frontal juga. Kemudian yang ketujuh pengungkit dengan pengungkit jenis 1. Selanjutnya ada gerakan pada tulang bahu atau pada upper extremity. Pada renang gaya bebas juga terjadi gerakan pada tulang bahu, diantaranya adalah yang pertama sendinya merupakan sendi bahu. Golongan A yaitu otot-otot yang berorigo pada tulang scapula dan berinsersio pada tulang lengan atas atau humerus. Kemudian ada golongan B yaitu otot-otot yang mempunyai origo pada batang badan dan berinsersio pada tulang scapula. Selanjutnya yang golongan C yaitu otot-otot yang berorigo pada batang badan dan berinsersio pada tulang humerus. Kemudian yang kedua bidang frontal dan sumbunya yaitu sagittal. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip biomekanika pada renang gaya bebas yaitu antara lain Selanjutnya ada hukum Newton. Pada renang gaya bebas ini menggunakan hukum Newton 3, yaitu karena pada saat berenang tangan kita bergerak ke belakang atau gaya aksi, sehingga tubuh kita akan bergerak ke depan atau gaya reaksi. Kemudian dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang maju dan ditimbulkan oleh gerakan lengan dan gerakan kaki perenang. Sebenarnya gerakan maju ini ditimbulkan oleh tekanan yang disebabkan oleh gerakan lengan dan kaki ketika lengan dan kaki itu mendorong ke belakang. Suatu prinsip mekanika gaya adalah hukum ketiga mengenai gerakan kaki dari Newton, yaitu hukum aksi-reaksi. Dalam hukum itu dinyatakan bahwa tiap aksi mempunyai reaksi yang berlawanan atau yang sama.
Misalnya, jika seorang perenang mendorong ke belakang dengan kekuatan 25 kg dengan lengannya dan 5 kg dengan kakinya, kekuatan resultan 30 kg digunakan untuk mendorong maju. Newton menyatakan bahwa setiap aksi mempunyai reaksi berlawanan yang sama. Dengan kata lain, reaksinya tepat berlawanan arahnya atau 180 derajat dari aksinya. Apabila seseorang perenang menekan air langsung ke bawah, maka reaksinya mendorong langsung ke atas. Selanjutnya ada leverage atau pengungkit. Setiap gaya yang ada hubungannya dengan pengungkit dapat dihitung secara mekanik, sehingga letak gaya yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Menurut Sajoto, pengungkit dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu dibagi menurut letak, sumbu pengungkit, gaya beban, dan gaya gerak mengangkat. Kemudian untuk aktivitas renang gaya bebas ini menggunakan pengungkit jenis 1 dengan letak sumbu di antara gaya beban dan gaya angkat. Baiklah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.